Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samira Putri Susanto di channel untuk aku tips 2. Jadi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana mereka sebagai rakyat Indonesia harus mengomentari dengan kata-kata yang kalimat dan positif bagi pernikahan putra putri pemimpin negara. Jadi gini, setiap dalam masa sejarah itu kita mengenalnya pernikahan itu kan bukan hanya untuk rakyat Indonesia sendiri saja, tapi kita harus tahu bahwa pernikahan putra putri pemimpin negara yang baru-baru ini adalah Kaisang dan Erina Gudono. Jadi kan mendekati tadi kemarin itu kan dari Jumat sampai Minggu itu kan prosesi pernikahannya kan cukup panjang, mulai dari prosesi siraman, akad nikah sampai akhirnya 4 resepsi. Nah, ini menjadi satu sejarah tradisi budaya Indonesia dalam membentuk sebuah persejarahan pemimpin negara itu. Jadi pemimpin negara itu pasti memilikinya banyak keluarga, baik itu anak, menantu maupun cucu. Nah, jadi kita kan sebagai rakyat Indonesia mengagumi bahwa pemimpin negara itu adalah orang paling berkuasa ya, paling berkuasa memerintah negara dan bentuk kerajaan dan juga pemerintah. menurut aku nih ya, kita sebagai rakyat Indonesia tuh pasti bersyukur dan berbangga bahwa kita wajib sebagai rakyat Indonesia harus selalu mendukung pemimpin negara ini memiliki kelompok bukan hanya sekedar bekerja untuk mengurus kepentingan negara dan keamanan negara, tapi juga untuk berfokus pada keluarganya tersendiri, karena kan keluarga itu juga merupakan peranan penting bagi seorang pemimpin negara untuk membuat negara Indonesia menjadi maju. Bagaimana cara kita sebagai rakyat Indonesia mengomentari kata-kata positif mengenai pernikahan putra putri pemimpin negara tersebut menurut sesuai dengan ideologi Pancasila ya. Yang pertama adalah kita sebagai rakyat Indonesia patut berbangga. Jangan sekali-sekali mengolokkan bahwa acara pernikahan tersebut itu adalah semata-mata bukan karena harta atau cinta, tapi juga tuh ini. Sebenarnya anak-anak laki-laki yang dari keturunan pemimpin negara itu wajib berhak menjadi kelak yang bisa menjadi wali pemimpin negaranya, seperti presiden, wakil presiden, terus gubernur, wali kota, bupati. Itu kan peranan terpenting ini dalam segala, karena biar pemerintah negara itu harus membutuhkan warisannya, karena misalkan sang pemimpin negara itu ada yang telah meninggal, pasti warisannya akan jatuh ke anaknya yang baru sudah selesai berkeluarga, dan juga istri anak tersebut dari menantu pemimpin negara tersebut pasti akan kelak menjadi seorang ibu negara ataupun pemimpin negara juga ya. Kemudian yang kedua kita mengenali tradisi ya. Menilai tradisi budaya yang baik ini sangat penting bagi kita sebagai Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman bangsa dan suku yang berbeda-beda ya. Karena pernikahan itu kan setiap ada tuh berbeda-beda, ada Jawa, Sunda, Bali, Dayak, Batak, Aceh, Papua dan sebagainya. Jadi kita mengetahui tradisi pernikahan itu tuh memiliki estetika yang baik bagi warga Indonesia, karena tradisi pernikahan ini cukup salah satu daya tarik tersendiri bagi keluarga asing yang ingin menjadi saksi tamu pernikahan putra putri pemimpin negara tersebut. Kemudian yang ketiga, mengomentari kata yang positifnya adalah ini dengan rasa hormat ya. Rasa hormat kepada para tamu undangan bagi pejabat negara, kalangan public figure ataupun yang lain tokoh negara asing. Kita harus berbangga dan bersyukur kita bisa menghormati adat istiadat mereka itu dengan cara tidak terlalu mengkritik hal-hal negatif tentang pernikahan putra putri negara tersebut, karena kan pemimpin negara pasti akan merasa rakyat kita tuh lebih dicintai, karena rakyat itu pantas untuk menjadi mendukung siapa pemimpin negara untuk selalu mempertahankan dengan masing-masing. Apalagi di pernikahan putra putri mereka tersebut justru berperan penting. Kemudian yang keempat ini adalah kata-kata positif lainnya adalah ini. Tidak ada kebencian ataupun rasa iri dan cemburu. Jadi rakyat Indonesia itu tidak boleh merasa cemburu bahwa pernikahan presiden juga pernikahan kalangan biasa. Karena biar bagaimanapun juga status itu kan itu tetap saja sama walaupun dengan pekerjaannya berbeda-beda ya. Karena pernikahan status sebagai pejabat, sebagai pemimpin ataupun rakyat biasa itu tidak boleh terpandang remeh, karena bisa bagaimanapun juga kita sebagai berbeda tetap satu sesuai dengan filsafat Pancasila dan sesuai ideologi negaranya ya. Dan yang sadar karena Indonesia tetap satu ya, karena kepala pemimpin pemerintahan ini sekali lagi adalah presiden, sedangkan rakyat Indonesia itu hanya sebagai kalangan rakyat biasa yang mampu mencintai budaya tradisi Indonesia, juga menghormati sampai mendukung sang pemimpin negara. Dan yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah ini, jadikanlah sebuah media apapun, media komunikasi sosial dan sangat penting dalam ini dengan kata-kata yang positif. Jangan sampai
mengkritik hal-hal yang negatif yang pernikahan tersebut, karena berbagai juga media sosial dan juga komunikasi itu menjadi saksi penting untuk pernikahan, supaya kita kalau kita memperkenalkan budaya tradisi pernikahan ini kepada dunia, bahwa nantinya itu warga asing itu bisa kenal lebih lanjut mengenai tradisi pernikahannya seperti apa di negara kita ya. Sekaligus memperkenalkan tradisi budaya Indonesia kepada warga asing, selain dengan pakaian, tempat wisata, seni tari, musik, dan budaya, juga tradisi pernikahan dan pemakaman ya. Itu contoh lainnya ya. Nah, jadi sebagai peran saya penting bagi seluruh Indonesia, nih pesan saya nih ya. Anggap saja pernikahan putra putri negara ini menjadi suatu peranan penting dan bagi kita, bahwa siapapun yang bisa menikah bisa bebas ya, asalkan dengan dua pilihan, tidak mempedulikan apa itu sesederhana mungkin atau semewah mungkin. Tentu saja pernikahan itu akan tetap menjadi bagian terindah hidup manusia ya. Begitu juga dengan pemimpin negara juga itu bisa menjadi pemekaran bagi bangsa Indonesia. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke sosial media aku, komen di bawah komen sini untuk lebih tahu bagaimana pendapat kalian mengenai vlog hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.